Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. La nabiyya ba'da wa la rasula ba'da, amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kita atas kehadirat rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana karena nikmatnya lah kita masih dapat menghirup udara segar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan, kita kirimkan kepada junjungan besar kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana karena beliaulah kita dapat terkeluarkan dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti saat ini. Wahai sahabat-sahabatku, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ketakwaan merupakan satu-satunya jalan, salah satu jalan untuk meraih kemenangan akhirat, untuk mendapatkan jannatul firdausnya, jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Wahai sahabat-sahabat sekalian, dalam ayat tersebut kita dapat memaknai bahwa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa kepadanya dengan sebenar-benar takwa, agar kita dapat meraih surganya kelak, agar kita mendapat kebahagiaan akhiratnya kelak. Dan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar jangan sekali-sekali kita mati kecuali dalam keadaan muslim. Selain mendapatkan kebahagiaan akhirat kelak, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan juga kepada kita kebahagiaan dunia, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diselesaikan setiap permasalahannya. Permasalahannya itu baik kecil maupun besar. Permasalahan itu baik zahir maupun batin akan terselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita menganggap diri kita mampu menyelesaikan permasalahan kita tanpa ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh itu termasuk dosa yang besar, karena tidak dibarengi oleh ketakwaan Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan perbuatan yang sombong dan amat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah iblis dikeluarkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala karena bentuk kesombongannya? Siapa kita? Kita adalah manusia biasa yang tidak bisa apa-apa. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan agar menguji siapa yang paling baik amalnya. Kita sebenarnya mati, sahabatku. Kita sebenarnya tidak ada apa-apanya. Kita sebenarnya tidak ada. Allah Subhanahu wa taala mendahulukan kata al-maut, yaitu kematian, lalu al-hayat, lalu kehidupan. Mengapa? Karena pada dasarnya memang kita dulu mati, baru pada saat kita dilahirkan barulah kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kehidupan. Jangan bangga pada diri ini, sahabat. Jangan sombong pada diri ini, karena pada saat kita lahir saja kita tidak mengetahui apa-apa. Akal kita belum sempurna, kita tidak mampu berjalan, kita tidak mampu berpikir dengan luas, kita tidak mampu berbicara. Lalu apa yang mau disombongkan dengan diri ini? Lalu seiring dengan pertemuan kita, Allah memberikan kita akal, Allah menyempurnakan akal kita, Allah menyempurnakan fisik kita sehingga kita dapat mampu berbicara dan berjalan dan sebagainya. Wahai teman-teman sekalian, mengapa kita tidak malu kepada Allah dan tidak bertakwa kepadanya? Itu termasuk perbuatan yang sombong. Allah malu terhadap kita, sahabat. Bukankah Allah berfirman pada hadis qudsi? Hadis qudsi merupakan firman Allah Subhanahu wa taala yang
disampaikan langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diilhamkan langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyabdakannya kepada umat-umat manusia. Apa firman Allah dalam hadis qudsi? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Astahi minka wa anta la tastahini." Sesungguhnya aku malu terhadap kalian wahai hamba-hambaku, dan kalian tidak malu terhadapku wahai hamba-hambaku. Di mana malu kita? Di mana malu kita terhadap Rabbul Alamin? Allah sebagai Tuhan alam semesta ini saja malu terhadap kita, sedangkan kita sebagai manusia biasa yang tidak bisa apa-apa tidak malu terhadap pencipta kita. Sungguh perbuatan yang sangat sombong, wahai teman-teman sekalian. Oleh karena itu, kita tinggalkan perbuatan sombong kita dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-sekali kita merasa mampu menyelesaikan permasalahan dunia ini tanpa dibarengi oleh ketakwaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bertakwa untuk mendapatkan kemenangan dunia, yaitu pada sambungan ayat tersebut, ayat ketiga dalam surah At-Talaq, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka jika kita bertakwa kepadanya. Siapa yang tidak ingin diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka? Tiba-tiba rezeki datang menghampiri kita karena buah dari ketakwaan kita. Rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya berupa uang. Rezeki, jangan kita salah paham bahwa rezeki itu hanya berupa uang. Rezeki itu dapat berupa berbagai macam aspek nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik kesehatan, pangkat jabatan, akal, kepintaran, kecerdasan dan lain sebagainya. Itu merupakan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan sahabatku, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ketakwaan bukan hanya mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat saja, melainkan ketakwaan juga mengantarkan kepada kita kebahagiaan di dunia. Wahai sahabat-sahabatku, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman sekalian, dan itu datangnya dari diri saya sendiri, dan jika ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.